Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Mahmuda dengan NPM 232170043 dari kelas A. Di sini saya akan membahas terkait Provinsi Jawa Timur berdasarkan 10 konsep geografi serta kondisi fisik, sosial, dan budaya. Jawa Timur adalah sebuah wilayah provinsi yang terletak di bagian timur Pulau Jawa, Indonesia. Ibu kotanya adalah Kota Surabaya. Provinsi Jawa Timur didirikan pada tanggal 4 Maret 1950 berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950. Namun, pemerintahan Provinsi Jawa Timur sudah mulai berputar pada tanggal 12 Oktober 1945 ketika Surjo pindah ke Surabaya dari Bojonegoro, sehingga ditetapkanlah sebagai hari jadi Provinsi Jawa Timur. Itulah sekilas terkait sejarah Provinsi Jawa Timur. Lalu selanjutnya akan dibahas berdasarkan 10 konsep geografi. Yang pertama ada konsep lokasi, membahas tentang letak atau posisi objek tertentu. Nah, letak geografis Provinsi Jawa Timur adalah 111 derajat 0 menit sampai 114 derajat 4 menit bujur timur, dan 7 derajat 12 menit sampai 8 derajat 48 menit lintang selatan. Lalu terkait batas-batasnya. Nah, sebelah selatan terdapat Samudra Hindia, lalu sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa, lalu sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah, dan sebelah timur berbatasan dengan Selat Bali. Selanjutnya adalah konsep jarak. Jarak adalah ruang yang menghubungkan antar dua lokasi. Kita hitung saja jarak kota Tasikmalaya ke ibu kota Provinsi Jawa Timur yaitu Surabaya sekitar 657 km. Selanjutnya ada konsep keterjangkauan. Ini mengacu pada kemudahan untuk mencapai suatu objek yang dipengaruhi oleh kondisi geografis suatu wilayah. Nah, dapat teman-teman lihat di peta tersebut bahwa terdapat jaringan jalan dengan jalan jenis nasional yang menghubungkan antar ibu kota provinsi, jalan strategis nasional, dan jalan tol. Hal ini menunjukkan bahwa adanya kemudahan akses menuju Provinsi Jawa Timur. Lalu selanjutnya ada konsep pola, yang dimana konsep ini mengacu pada susunan atau penyebaran fenomena pada ruang muka bumi. Contohnya, di pola pemukiman suku Tengger, Desa Argosari, Kabupaten Lumajang. Dapat teman-teman lihat di gambar tersebut bahwa di desa ini pola pemukimannya terbagi menjadi dua. Yang pertama, pola pemukiman berkumpul dan menggerombol, yang dimana tanah garapan berada di luar pemukiman. Lalu yang kedua ada pola pemukiman berkumpul dan tersusun memanjang yang mengikuti jalan, sedangkan tanah garapan berada di luarnya. Selanjutnya adalah konsep morfologi. Morfologi menggambarkan perwujudan dataran di muka bumi. Jawa Timur memiliki relief yang sangat bervariasi, mulai dari dataran rendah hingga pegunungan yang tinggi. Nah, dataran rendah ini terletak di bagian utara Provinsi Jawa Timur, termasuk dataran pantai utara Jawa Timur yang memiliki karakteristik dataran aluvial yang dihasilkan dari aliran sungai besar, seperti Sungai Brantas dan Sungai Bengawan Solo. Lalu, di bagian selatan Provinsi Jawa Timur terdapat dataran tinggi yang terbentang dari barat ke timur. Nah, umumnya di sepanjang Pegunung Kendeng dan Wilis. Sementara itu, pegunungan di bagian tengah dan timur provinsi ini seperti Gunung Semeru, Gunung Bromo, dan Gunung Ijen yang menunjukkan relief yang sangat tinggi dengan puncak gunung yang mencapai lebih dari 3000 mdpl. Selanjutnya adalah konsep aglomerasi. Konsep geografi ini adalah kecenderungan persebaran yang bersifat mengelompok pada suatu wilayah. Contohnya, seperti kawasan industri. Industri besar di Jawa Timur terbagi menjadi 3 kawasan, yaitu Surabaya Industrial Estate Rungkut yang berada di Surabaya, lalu ada Surabaya Industrial Estate Rungkut yang berada di Sidoarjo,
dan Pasuruan Industrial Estate Rembang yang berada di Pasuruan. Selanjutnya adalah konsep interaksi interdependensi. Konsep ini berkaitan dengan hubungan timbal balik atau saling ketergantungan antar wilayah. Contohnya adalah hubungan timbal balik antara Kota Malang dan Kota Batu, yang sebenarnya terjadi secara tidak langsung. Karena para pengunjung yang datang ke Kota Malang pasti secara otomatis akan berkunjung ke Kota Batu, karena banyaknya tempat pariwisata yang terdapat di Kota Batu. Nah, selain itu, hal ini juga dikarenakan letak Kota Batu yang dekat dengan Kota Malang. Begitu pula sebaliknya. Selanjutnya adalah konsep nilai kegunaan. Mengacu pada kelebihan yang dimiliki suatu tempat atau wilayah tertentu dan memiliki nilai kegunaan yang berbeda berdasarkan fungsinya. Seperti halnya Jawa Timur yang unggul dalam pertanian dan perkebunan, sehingga Jawa Timur menjadi lumbung padi nasional dengan nilai produksi padi terbesar di Indonesia. Selanjutnya adalah konsep diferensiasi area. Diferensiasi area menggambarkan keunikan atau karakteristik antar wilayah satu dengan yang lainnya. Jawa Timur ini dikenal sebagai pusat kawasan timur Indonesia dan memiliki signifikansi perekonomian yang cukup tinggi, yakni berkontribusi sekitar 14,85% terhadap produk domestik bruto nasional. Selain itu juga, Jawa Timur memiliki kesenian yang masuk pada produk budaya Indonesia yang telah ditetapkan oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda, yaitu Reog Ponorogo. Selanjutnya adalah konsep keterkaitan keruangan, menunjukkan tingkat hubungan antar wilayah. Suatu wilayah dapat berkembang karena adanya hubungan dengan wilayah lain atau adanya saling keterkaitan antar wilayah dalam memenuhi kebutuhan dan sosial penduduknya. Nah teman-teman, terdapat peta pola keterkaitan spasial kabupaten atau kota berdasarkan sektor pertanian. Jika dilihat dari keunggulannya, Kabupaten Situbondo memiliki nilai basis dan potensi pengembangan sektor pertanian yang tinggi. Berada pada kawasan yang ditandai warna merah tua yang bernilai hotspot atau high, yang artinya wilayah nilai pertanian yang tinggi berada di wilayah nilai pertanian yang tinggi pula. Sehingga kawasan ini dapat menjadi fokus pengembangan ekonomi wilayah agar dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah Jawa Timur di bidang sektor pertanian. Lalu di kawasan berwarna biru tua yang bernilai cold spot atau low. Kawasan ini bermakna bahwa daerah ini sektor pertaniannya rendah, berada di sekitar wilayah yang sektor pertaniannya rendah pula. Kawasan ini diantaranya ada Kota Surabaya, Kabupaten Gresik, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Mojokerto, dan Tulungagung. Di samping itu, yang berwarna merah muda yang bermakna high low. Hal ini menunjukkan bahwa wilayah yang nilai pertanian tinggi berada sekitar wilayah-wilayah yang nilai pertaniannya rendah. Selanjutnya dibahas mengenai kondisi fisik, sosial, dan budaya. Terkait kondisi fisik, dibahas mengenai letak astronomis, morfologi, geologi, dan kenampakan alam. Dikarenakan letak astronomis dan morfologi sudah di awal, yakni selanjutnya adalah geologi. Geologi Jawa Timur dibagi atas beberapa zona. Menurut Van Bemmelen, Jawa Timur dibagi atas 4 bagian. Nah, dapat teman-teman lihat di petanya. Yang pertama ada zona pegunungan selatan Jawa. Batuan pembentuknya terdiri atas siliklatik, vulkanik klasik, vulkanik, dan batuan karbonat. Selanjutnya ada zona gunung api kuarter yang merupakan pegunungan gunung aktif. Selanjutnya adalah zona kendeng. Batuan pembentuknya terdiri atas sekuen dari vulkanogenik dan sedimen pelagik. Selanjutnya adalah zona rembang. Batuan pembentuknya
terdiri atas sedimen laut dangkal, sedimen klastik, dan batuan karbonat. Pada zona ini juga terdapat patahan yang disebut rembang tinggi dan banyak lipatan yang berarah dari timur ke barat. Selanjutnya mengenai kenampakan alam. Nah, terdapat gunung, yaitu Gunung Bromo, Semeru, dan Gunung Lawu. Selanjutnya ada pantai, seperti Pantai Teluk Hijau, Pantai Tiga Warna, dan Pantai Pelengkung. Lalu ada pulau. Pulau yang terkenal adalah Pulau Sempu. Selanjutnya, terkait perairannya, terdapat Telaga Sarangan, Sungai Maron, Pantai Karanggongso. Selanjutnya adalah kondisi sosial. Yang pertama adalah demografi. Menurut Badan Pusat Statistik, tahun 2023, jumlah penduduk Provinsi Jawa Timur sebanyak 41.644.099 dengan kepadatan penduduk sekitar 867 jiwa per kilometer persegi. Luas wilayahnya yakni 48.033 km persegi, terdiri atas 29 kabupaten dan 9 kota. Mayoritas agamanya adalah Islam, sekitar 97,17%. Lalu selanjutnya adalah ekonomi. Jawa Timur merupakan salah satu penopang kekuatan ekonomi Indonesia. Pada tahun 2022, pertumbuhan ekonomi Jawa Timur mencapai 5,34%. Pada triwulan kedua, tahun 2024, ekonomi Jawa Timur tumbuh sekitar 2,87% dan 4,98%. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan. Selain itu juga, Provinsi Jawa Timur mempunyai potensi ekonomi yang besar, baik dari sektor perdagangan, perhotelan, industri, dan pengolahan dan pertanian. Selanjutnya adalah kondisi budaya. Yang pertama, suku dan bahasa. Terdapat 6 suku di Jawa Timur. Yang pertama ada suku Jawa, yaitu suku terbesar di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan di Yogyakarta. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Jawa. Contohnya, para mitraku sing dak tresnani, tepangkeun nami kula Salma Mahmudah, panjenengan sanggit nimbali kula Salma, dalem kula wonten ing kota Tasikmalaya. Kula kuliah di Universitas Siliwangi Tasikmalaya. Matur suwun. Lalu yang kedua ada suku Madura. Suku yang berasal dari Pulau Madura dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Madura. Lalu selanjutnya ada suku Osing, suku yang merupakan campuran suku Jawa dan mendiami wilayah Banyuwangi. Lalu selanjutnya ada suku Tengger, suku yang merupakan campuran suku Jawa dan mendiami wilayah Pegunungan Tengger, kawasan Bromo, dan Semeru. Lalu ada suku Bawean, suku yang merupakan kelompok kecil masyarakat Melayu yang berasal dari Pulau Bawean. Lalu yang terakhir ada suku Samin, yaitu suku yang tersebar luas hingga ke Jawa Timur. Selanjutnya yang kedua ada tradisi. Nah, terdapat tradisi ketoprak yang merupakan pertunjukan seni yang menggabungkan tarian, drama, dan musik dan sering mengisahkan cerita wayang seperti Ramayana dan Mahabharata. Lalu ada tradisi karapan sapi, yaitu tradisi balap sapi dari Madura yang melibatkan sepasang sapi yang diikatkan pada kereta. Lalu ada tradisi reog Ponorogo. Nah, seni ini pertunjukan yang menampilkan penari yang menggunakan topeng hewan seperti singa dan macan. Selanjutnya ada tarian dan lagu. Ada tari reog Ponorogo, tari remo, tari jejer gandrung, dan untuk lagu daerahnya ada lagu Re Ayore. Selanjutnya makanan khas. Nah, makanan khas dari Provinsi Jawa Timur ada rawon, rujak cingur,
dan soto Lamongan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.